Ada 5 nih bahasa cinta tentang sentuhan fisik, quality time, kata-kata, hadiah, sama pelayanan. Hai Mi, Hai Tan, hai Militan. Kembali lagi Teman-teman Militan, jangan lupa 5M. 5M. Jaga Apa aja jarak, tuh? pakai masker, cuci tangan, menjaga imunitas. Asik. Bahasa baru nih. Bahasa baru. Ya. Kita ternyata udah berpuluh-puluh episode nih. 40-an 40-an guys. lebih gitu. Kita aja Nggak masih bingung nyangka juga kita ya. masih terkaget-kaget gitu. Ini project project Yang sungguh konsisten di antara ibu-ibu. Ibu-ibu pemalas ini. untuk kami berdua ibu-ibu mager ini. Iya, mager yang banget. lebih suka Netflixan dan makan popcorn di rumah gitu ya, me time-nya. Terus bikin podcast sampai 40 episode itu, 40 episode lebih tuh kita perlu ditepuk tanganin dong. Tepuk tangan buat diri Tepuk sendiri. Aduh, nggak ada yang tepuk tangan, kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Meskipun para militan tuh cuma beraninya silent leader, silent leader. Iya benar. CCTV lah ibaratnya. Pokoknya cuma dengerin aja, jarang komen. Tapi kalian tuh keren banget loh, makasih ya. Makasih ya udah dengerin Udah kita. dengerin kita, meskipun jarang Sejauh komen. ini, iya. Udah kita juga kepo loh. Kita butuh di komen dong gitu ya. Komen apa Paling nggak gitu. sebelum kita ulang tahun nanti kita ada surprise loh. Kalau kalian sering komen kita, ntar ada kita kasih ceritanya ya. Komen lah apa kek. Aduh, nih suaranya nggak enak. Iya, kalau itu pasti sih. Aduh, lu kalau ketawa jauhin dong dari mic gitu kek, apa kek Kalau gitu. itu pasti sih. Aduh, Intan suaranya ganggu deh, itu pasti kayaknya. Atau kalau gosip jangan suka selip-selipin gosip dong gitu kan. Iya. Mi jangan out of topic dong gitu. Sering banget tuh gue lagi ya sering tuh kan. Iya. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Selama kontrak kita belum selesai sama Nggak yang apa-apa. itu, kita akan tetap ada. Tetap ada. Kedepannya mudah-mudahan tetap ada juga Iya, ya. amin, Meskipun amin. sekarang lebih ramenya di Clubhouse nih. Iya. Aduh. Kayak akan ada ini sendiri Mi. Nanti kita buka room deh di Clubhouse ya. Iya, podcast. Siapa di tahu kan room jadinya ya. teman-teman ini militan yang gak berani komen di Instagram atau di Yes. di itu Jadi di berani YouTube jadinya cerita. pada ngobrol di Clubhouse ya kan. Pokoknya kasih tahu aja. Ntar kalau kita buka room kita akan kasih tahu Iya, pembahasannya yang seru-seru lah. Nggak yang mainstream banget. Yang pasti sih kan ada admin Lambe Turah ya Mimi. Mau bocoran apa tentang artis? Bisa. Ketik Rex spasi Mak Nyai gitu. Oke, sekarang kita mau bahas tentang Bahasa cinta. bahasa cinta. Seperti janji kita waktu episode keberapa tuh ya? Waktu episode Valentine atau episode kayaknya deh. perselingkuhan ya, kita sempat ngebahas sedikit tentang bahasa cinta, cinta. love language. Jadi ternyata setiap manusia itu punya love language yang beda-beda masing-masing. Yes. Nah, kita sama pasangan kita tuh bisa beda bahasa cintanya. Kalau misalnya pasangan kita bahasa cintanya A, belum tentu kita bahasa cintanya A juga. Tapi gimana caranya supaya bisa klop satu sama lain, itu saling take and give aja. Jadi kalau misalnya pasangan kita lebih suka disentuh gitu ya, lebih sering nyentuh pasangan lah ya. Sentuh aku. Atau kan ada juga yang bahasa cintanya dengan kata-kata. Atau ada juga yang dengan kebersamaan pergi bareng gitu ya. Jadi bahasa cinta tuh ada apa aja sih Mi sebenarnya Mi? Ada berapa tuh ya? Ada banyak sebenarnya. Kalau di kemarin sempat lihat postingannya di Moms 101 itu, ini yang anak sih ya, tapi nggak jauh beda sama pasangan juga. Jadi ada 5 nih bahasa cinta tentang sentuhan fisik, quality time, kata-kata, hadiah, sama pelayanan. Gitu. Kalau kemarin kita udah main ya, gue sama Mimi kemarin main, coba jawab pertanyaan di seputar bahasa cinta di 1%.net. Nah, jadi tuh dia tuh kayak masukin kita masuk, terus abis itu kayak isi questionnaire gitu lah ya. Gitu. Jadi jawabnya A apa B, 1 atau 2 kayak gitu-gitu. Jadi kamu merasa dicintai jika A, B apa gitu ya. Ada 22 atau 25 pertanyaan gitu, terus setelah dijawab nanti ada hasilnya. Gitu. Lalu dapetnya apa tuh Tan? Kalau gue sentuhan, sentuh touch. aku Mas. Sentuh aku,
Tapi tadi kita habis ini ngebahas mungkin gak sih si bahasa cinta ini bisa berubah? Sepertinya mungkin ya. Kita bukan psikolog tapi kayaknya kalau menurut analisa sotoy-sotoyan gua dan Mimi, cocokologi kita sepertinya akan bisa berubah seiring dengan bertambahnya usia atau lebih matang sebuah hubungan, bisa atau juga mungkin ada peristiwa yang sudah terjadi, hubungan juga bisa. Jadi berubah, misalnya sentuhannya sukanya dikasih bahasa cinta sentuhan, tiba-tiba ternyata dia menyakiti kita. Jangan sentuh aku. Jadi jangan sentuh. Jadi jangan sentuh aku kalau kamu menyakiti aku. Jadi yang penting buktikan gitu saja gitu ya. Buktikan kalau kamu cinta dengan kesetiaan kamu gitu kan. Jadi ternyata sepertinya coba tolong kalau ada teman militan yang psikolog dan pernah membaca atau pernah mempelajari soal ini bisa dikoreksi ya obrolan kita ini. Jadi bisa berubah kayaknya seiring dengan itu tadi berjalannya waktu, dengan seiring dengan kebutuhan diri juga, karena kan kita sebagai manusia peran berubah. Kayak kita pernah bahas kan kalau setiap manusia itu punya peran yang beda-beda. Nah, kalau kita makin banyak mengambil peran, itu bisa berubah juga perannya. Nah mungkin loh ya kalau perannya berubah, jadinya bahasa cintanya juga jadi berubah gitu. Karena butuh kan kalau pasangan tuh saling mengisi dan melengkapi ya nggak sih Mi? Ya kan? Ya kayak ini aja lah contoh kecilnya, kita pacaran. Kadang tuh kita bahasa cintanya tuh senangnya digandeng depan umum, dirangkul, dipeluk. Pas giliran udah nikah kadang berubah tuh. Karena kita suka malu lah digandeng depan umum atau dirangkul depan umum, atau kan lebih suka gitu ya kayak tadi kebersamaan. Karena memang udah waktu kebersamaannya udah mulai sulit kan kalau karena kalau udah menikah meskipun satu rumah itu kadang quality time malah lebih susah. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya. Jadi emang ada aja tuh hal-hal kecil yang lagi seruan berdua air matang matiin ya kan, berseruan berdua air penuh gitu kan. Aduh. Ada aja, makanya perlu dicari waktu untuk bisa bersama. Kalau gue sama Gesit itu kita mulai kencan-kencan lagi tuh kayak dulu tuh udah 3-4 tahun belakangan ini tuh. Awal-awal dulu gue kayak ngerasa sepertinya kencan tuh udah nggak terlalu butuh lagi karena kan emang ketemu setiap hari ya. Ternyata pas makin kesini meskipun butuh, udah gitu meskipun udah udah lama berpasangan gitu, udah lama menikah, tapi ternyata tetap butuh tuh, maksudnya kita untuk sendiri, maksudnya gimana sih ya, bukan peran kita sebagai seorang istri gitu, sebagai pasangan aja gitu, nggak yang jadi ibu atau apa. Mungkin gitu. Ini ngaruh juga ya sama hasil games lo tadi kan, lo kan lebih bahasa cintanya sentuhan, jadi lo tuh disentuh dan di rumahnya udah cukup menurut lo. Iya. Kalau gue tuh hasil games gue lo tadi belum bahas ya, ketemu barengan pergi berdua. Mungkin Aries kayak gitu, kayak soal laki gue juga kayak gitu kan, Aries nih sekomang, dia memang sukanya kayak sentuhan, pelukan, ciuman yang kayak gitu-gitu. Menurut dia sudah cukup, sedangkan gue tipenya yang quality time nih harus berdua, pergi bener-bener literally berdua dan harus pergi bareng, kayak pacaran aja kayak gitu. Gue sukanya tuh. Ya makanya kan setiap pasangan punya beda-beda gitu kan, beda-beda bahasa cintanya. Nah ini penting banget buat diketahui sama pasangannya, benar, gitu benar. Supaya nggak salah gitu. Udah beliin kado mahal-mahal, nggak taunya istrinya lebih suka dicium aja, kan nggak mau rugi ya. Atau maunya gimana beda-beda gitu ya. Iya benar. udah dibeliin kado mahal, nggak taunya istrinya cukup kamu ada di rumah saya. Ternyata cuman ada di rumah aja udah cukup. Senang. Ini tipe-tipe yang suka sentuhan mungkin ya. Tapi ada juga yang emang butuh hadiah atau kata-kata. Kayak tadi ada 5 bahasa cinta itu tadi kan. Nah itu penting banget untuk diketahui satu sama lain. Iya betul. Hadiah juga termasuk tuh. Kadang ada tipe orang yang suka ngasihnya hadiah gitu, tanda cintanya. Iya kan tadi ada 5 kan, ada yang sentuhan fisik, quality time, kata-kata, hadiah, sama pelayanan. Kayaknya kalau laki gue kayaknya pelayanan deh, kayaknya ya. Gue soalnya belum nyuruh dia buat ini tes yang kemarin itu belum. Kayak abis ini gue akan nyuruh dia. Nah pelayanan tuh kayak apa aja sih contohnya? Misalnya kalau bahasa cinta servis pelayanan aja gitu, misalnya dikasih minum gitu ya, sesimpel itu atau gitu ya. Makan apa, atau diingetin makan atau apa gitu kan, beda-beda ya soalnya ya. Mungkin atau pilihin baju aku dong yang mana misalnya gitu kalau ya. itu enggak kayaknya. Selera dia soalnya sama berarti itu sama Komang juga gitu. Iya bener, kayak gue kalau milihin baju malah kagak pernah dipakai sih. Iya sama sih, gue suka milihin baju dia nggak cocok. Apakah gitu. Semua anak band begitu nih? Iya, karena menurut mood dia itu ya itu gitu iya, kan. Iya bener. Karena kita udah nyiapin, jadi sekarang nggak pernah tuh sampai sekarang gue nyiapin baju atau apa. Gue juga nggak pernah. Paling sebatas kolor sama boxer kalau gue kolor boxer aja salah. Jadi bener gak usah gue siapin deh. Bener-bener udah gak usah gue siapin, kamu siapinnya sendiri. Dan dia udah tahu baju aku aja. Karena selalu salah, kayak pergi bawa baju ganti pun gue selalu salah kan. Gue juga gak pernah tuh kalau suami gue keluar kota gitu atau apa nyiapin gitu. Iya tuh nyiapin gitu. Ya paling kayak
kayak lebih ke kebutuhan Obat-obatan lain kayak atau vitaminnya apa gitu ya. atau apa sendal atau apa kayak gitu. Tapi kalau untuk baju dan segala macam dia pilih sendiri sih. Udah ada caranya sendiri gitu ya. Nah itu yang perlu diketahui dalam berpasangan ya. Dan apa namanya, mungkin untuk beberapa orang dianggap nggak terlalu penting, tapi kalau menurut gua kalau sampai kita salah memperlakukan pasangan kita itu akan efeknya akan jadi ruwet sih ya. Ya jadi ribut kayak gue nggak tahu nih. Iya benar. Kalau gue sukanya quality time, laki gue suka sentuhan, gue nggak tahu tuh awalnya kita sama nggak tahu. Jadi setiap kalau gue ajak pergi jalan berdua pacaran gitu ya, laki gue tuh kayak udahlah nggak usah, udah di rumah aja, ini juga ada spesial, ada kamu, ada apa. Gue nggak bisa, gue harus, lu kalau spesialin gue harus keluar sama gue pergi, kita nonton, kita makan atau kita ngobrol cuma berdua tanpa ada gangguan anak. Makanya mesti dikomunikasiin juga tuh yang kayak gitu-gitu ya. Perlu ngobrol itu tadi ya, tetap harus ngobrol dan dikasih tahu butuhnya apa gitu, maunya gimana, jangan kode ya. Udah nggak model lagi. Gak paham. Lu kira HP pakai kode password ya kan? Udah nggak nyampe nih otak ya buat memecahkan kode. Kalau gua aja udah ngomong, aku mau ulang tahun, aku kadonya mau ini. Gua kirim malahan linknya. Gue beliin ini. Oke. Udah daripada dia mikir, daripada pusing, udah nih gue kasih link aja, udah beliin ya. Gitu. Ya, setuju sih gue. Gue juga menyarankan untuk beberapa orang yang berpasangan baru berpasangan atau akan menikah atau apa, udah enggak sih kode. Kalau gue ya, maksudnya kalau gue menyarankan lebih baik berkomunikasi yang jelas, yang clear daripada kode-kode. Biar 5 tahun pertama ini nggak berat buat kalian. Iya benar. Kayak 5 tahun pertama tuh memang berat karena nggak mau cerita, karena emang kode. Kalau 5 tahun pertama udah cerita semuanya udah nggak terlalu berat kayaknya ya dalam pasangan. Iya betul. Kalau tadi apa quality time ya? Iya quality time itu. Dan lo memberitahu itu ke suami lo berapa lama? Udah berapa lama? Itu atau dia akhirnya tahu sendiri? 3 tahun pernikahan gue ngasih tahu kayak gitu dia masih belum paham. Masih belum paham, oke. Itu pengennya kalau pergi kepikiran anak-anak mulu, sedangkan itu gue benci banget gitu. Mungkin karena gue sama Aries. Iya, lo makanya gue baru tahu Aries ternyata sentuhan, Boy. Ya kan gue baru tahu nih. Soalnya gue gedek banget ketika pergi berdua. Yang tolong dong WA-in mama, itu anak-anak udah makan sore belum ya? Allah, ya kali neneknya gak ngasih makan. Udah nape, sama gue cuma 2 jam dong, please jangan mikirin anak dulu. Bukan maksudnya gue jahat, anak gue tinggal terus gue gak peduli, bukan itu maksudnya. Lebih yang kayak fokus berdua, hanya lo dan gue gitu. Kan jarang-jarang kayak gitu soalnya ya, Bo. Soalnya emang penting, maksudnya gak harus sama pasangan, kita sama anak juga harus punya waktu masing-masing berdua gitu kan. Itulah kenapa ya untuk beberapa orang yang bertanya pada saya, apakah Mbak Intan akan punya anak lagi? Jawabannya rezeki yang lain aja boleh. Karena waktu saya cuma 7 hari ya. Terus kalau saya harus kencan sama bapaknya, sama anaknya 1, 2, 3, abis itu kencan juga sama keluarga yang lain. Waktu saya mana untuk diri saya sendiri gitu. Abis yang ada hidupnya lu gak ada buat diri lo ya nanti. Itu makanya. Jadi kan setiap orang beda-beda ya. Kalau gue tuh gak bisa tuh kalau misalnya terlalu padat jadwal, pusing kepala saya. Jangan dipikirin kayak punya jadwal ya kan, ada jadwalnya. Kadang tuh penting banget loh ini bahasa cinta untuk ngedate sama anak ketika baru punya adik biasanya. Iya betul. Nah itu yang gue agak skip waktu dari Z ke Yuna. Gue belum memahami soal si quality time sama anak itu. Jadi komunikasi gue ke Z pada saat itu sangat ajaib lah pokoknya. Padahal dia masih umur segitu tapi dia suruh ngertiin kita kalau kita bakal bayi gitu ya. Dan itu efeknya sampai sekarang dia sampai sekarang suka jealous sama adiknya kayak gitu. Berarti kalau udah mulai kayak gitu tuh gue mesti gue harus kencan lagi sama dia gitu. Waktu full hanya untuk dia. Iya benar. Makanya penting untuk kita punya masing-masing quality time sama pasangan ataupun sama anak-anak kita gitu. Supaya nggak salah itu tadi, menerka apa yang terjadi dengan bahasa cinta itu, karena anak-anak juga gitu kan, anak-anak juga kayak butuh. Ya itu kan gitu. Anak-anak itu kan manusia, tapi lebih kecil aja ukurannya gitu kan. Sebenarnya dia lebih kasihan nggak bisa ngomong nih apa yang dia rasain, dia maunya apa dia bingung ngomongnya. Jadi ya sama aja sebenarnya sih treatmentnya sama kayak pasangan. Jadi dia butuhnya apa, ya kita harus penuhi gitu kan. Nah itu yang gue kayaknya perlu belajar lebih deh untuk karena emang sulit nggak sih nih kalau kayak gini, emang harus terus belajar setiap hari. Kadang juga kita egonya keluar kan. Iya benar, ya kan emang harus belajar terus ya. Hidup nggak ada habisnya say. Nggak ada habisnya say. Belajar terus. Pokoknya semakin banyak peran itu tadi ya kita harus semakin banyak belajar juga gitu. Berarti kalau misalnya anak kecil itu kan juga kasihan ya, sebenarnya dia cemburu kadang punya adik atau apa, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia juga mungkin nggak paham apa kata cemburu itu ya. Mungkin kalau pasangan kita yang cemburunya diam-diam aja, apakah dia anak-anak?
Bisa juga sih ya. Banyak yang kayak gitu guys. Cemburu tapi diem. Cemburu tapi diem ya. Dipendam termarah. Meledak. Atau mungkin cemburunya ada yang ekspresif juga. Itu satu keberuntungan kalau ketika pasangan kalian tuh cemburunya ekspresif gitu. Jadi lu nggak usah repot-repot nerka-nerka lagi. Oh lu udah tahu nih dia cemburu gitu. Tapi kalau biasanya sih kalau pasangan tuh kita tahu sih. Maksudnya kalau kita udah ini ya, maksudnya ya balik lagi ya, orang kan beda-beda, tetap harus dipelajari terus. Dan yang perlu diingat adalah orang itu berubah juga. Jadi kan kita lagi ngebahas soal si bahasa cinta itu tadi ya. Bisa jadi sekarang bahasa cinta gue tentang itu tadi sentuhan. Belum tentu 2-3 tahun ke depan masih itu. Bisa jadi kebutuhan gue yang lain lagi gitu maksudnya. Pergi bersama atau mungkin karena anak udah gede. Mungkin karena anak udah besar gitu ya. Bisa juga atau mungkin dengan kata-kata saja sudah cukup ya kan, bisa juga gitu. Kata-kata manis kakak kepada adiknya, kakak ketemu gede gitu. Jangan dong. Jangan dibahas yang itu dulu. Ini kita lagi ngebahas soal bahasa cinta dulu. Adek ketemu gede, nggak habis dibahas itu. Nggak habis. Mimi terlalu senang membahas itu. Kalau lo si 2 anak lo itu udah kebaca belum, Mi? Bahasa cintanya apa? Kebaca. Udah kebaca ya. Kalau yang lebih mudah berarti ya. Kedua kan lebih ekspresif, lebih suka yang bersama, sentuhan. Kalau yang pertama tuh lebih yang kayak deket dia, ngertiin dia. Nggak usah ngapa-ngapain tapi deket dia. Ada ya ternyata orang-orang kayak gitu. Gue juga agak-agak ajaib juga tuh. Nah tuh laki gue juga kayaknya si Komang tipe yang harus ada orangnya gitu disentuh. Kayak tidur tuh dia harus banget nempel sama badan gue. Harus kayak nempel gitu loh, kulit sama kulit gitu. Kadang gue risih juga. Berat kaki lo, gerah, aduh gitu kan suka gitu ya. Tapi dia tipenya emang harus nempel gitu loh. Yang benar-benar sentuhan kali ya, menurut dia lebih nyaman, lebih seneng, lebih bisa dicintai. Pokoknya ini sih kalau si bahasa cinta itu emang pertama mungkin bisa ditanya ya. Caranya mungkin bisa ayo diajak main kuis bareng. Iya nih, lumayan nih ntar laki gue suruh main kuis ini. Atau bisa juga ya diamati kan. Lo kan tadi caranya selama ini mengamati ya. Si Komang belum nyoba tes ini belum nyoba nih, penasaran gue juga sih. Oke. Gue juga belum. Gue juga belum. Makanya kalau gue sih, makanya tadi gue bilang kemungkinan karena gue belum nanya. Kemungkinan ini hasil pengamatan sebagai istri. Setelah 10 tahun gitu ya. Jadi ya itu tadi Sobat Militan, kalau kalian saat ini lagi bersama pasangan mendengarkan coba bisa diikuti tadi di kuis. Kayaknya banyak deh, ada nggak cuman di web yang tadi gue sebutin ada beberapa web yang mirip-mirip juga kayak gitu. Jadi kuesioner dijawab gitu yang bisa memberikan jawaban bahasa cinta lo tuh sebenarnya apa sih. Atau kemarin gue kayak sempat lihat yang web yang jadi kita menerka pasangan kita, jadi kebalikannya. Kalau ini kan kita kemarin apakah kamu, ini kebalikannya apakah dia gitu maksudnya. Jadi inilah monggo lah dicoba. Lebih gampang mengerti pasangan dengan bantuan-bantuan apakah yang lain. Apakah benar gitu. Kalau gue sih kayaknya benar sih. Kok kayaknya gue bener sih, kalau gue bener emang gue suka kalau bener banget ya. Gue suka banget kayak gitu emang. Iya gitu. Mengetahui bahasa cinta akan lebih mudah untuk mentreatment pasangan kita jadinya. Bener. Jadi nggak perlu pakai berantem. Jadi nggak usah pakai nanya-nanya lagi, lakuin aja langsung. Mungkin yang berat kalau ketika hasilnya adalah hadiah. Siap-siap kantong Anda. Gitu ya. Dia berasa dicintai kalau ngasih hadiah, Bo. Jadi ya sudah, terima saja lah. Itu kan memang pasangan kamu ya. Jadi mau senang mau susah ya sudah. Ya udah beli hadiahnya murah-murah aja biar sering. Iya bisa jadi kan, maksudnya kadang kan juga hadiahnya nggak harus mahal. Iya. Murah-murah aja. Yang penting kan bentuk perhatiannya gitu. Ya Sobat Militan, terima kasih sudah mendengarkan kami berdua. Semoga bisa membantu dengan bahasa cinta. Jangan pakai bahasa kalbu aja. Jangan pakai bahasa kalbu, jangan pakai bahasa kode, susah pusing saya. Pusing. Nah yang penting yang nggak pusing itu adalah follow Instagram kita. Ini Militan Podcast double L. Masuknya nih dia nih. Masuk Pak Eko, bisa dengerin juga di podme.id. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Hypespace. Iya. Dan kalau misalnya nanti kita punya clubhouse, jangan lupa join ya. Asik. Kita masuk di dalam cerita-cerita. Iya. Oke, makasih. Thank you, Mi. Thank you, Tan. Jadi thank you, bukan bye. Bye, Mi. Bye, Tan. Bye, Militan.